Wow, so cute. Cabur kami telepon, kita telah mendarat di Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur. Halo semuanya, balik lagi sama Diana Fajar. Udah lama banget nggak ngevlog, kayak 5 tahun yang lalu kayaknya deh. Kalau misalkan bisa ngeditnya, terus niat ya kita lanjutin, lihat aja ya. Hari ini lagi di Bandara Juanda, mau ke Kuala Lumpur. Dan sekarang udah lumayan ramai banget sih dibandingin sama tahun kemarin. Ya, vlog yang sebelumnya ternyata aku nggak jadi bikin karena di bandara udah repot banget bawa ini itu segala macem dan aku perginya sendirian. Jadi kalau ditambah sama bikin vlog itu bakalan lebih repot lagi. Aku memutuskan untuk bikin video aja di sini. Aku bakal sharing soal dokumen apa aja sih yang dibutuhin buat masuk ke Malaysia. Aku bakalan sering lihat ke arah sini karena di sini ada contekan aku. Seperti yang kita tahu, per 1 April kemarin 2022 pemerintah Malaysia itu udah buka border kan untuk turis. Jadi dengan dokumen-dokumen tertentu itu kita bisa masuk Malaysia sebagai turis. Suami aku kerja di Malaysia dan kita udah 1,5 tahun belum ketemu sama sekali. Jadi aku memutuskan untuk aku pergi ke Malaysia gitu. Dan aku pergi ke Malaysia ini sebagai turis. Sebagai gambaran lain, di sini aku udah 3 kali vaksin. Yang ketiga itu booster pakai Moderna. Oke, dokumen apa aja sih yang dibutuhin buat orang yang udah 3 kali vaksin dan itu satunya booster, terus dia masuk ke sini sebagai turis. Yang pertama, pastiin masa berlaku paspor kamu itu 6 bulan maksimal sebelum kamu melakukan perjalanan. Yang kedua, pastinya kamu harus beli tiket pulang sama pergi. Nah, di sini tiket pulang pergi gunanya apa sih? Bisa nggak beli tiket pergi doang, masuk ke Malaysia doang? Jawabannya nggak bisa kalau kamu sebagai turis. Karena kenapa? Ini bakal ditanyain di counter check-in dan imigrasi. Jadi kalau misalnya di check-in, di counter check-in itu nanti kamu bakal ditanya tiket, terus My Sejahtera, semacam tracking app-nya untuk di Malaysia. Kalau di Indonesia kan kita punya Peduli Lindungi ya. Kalau di Malaysia kita punya My Sejahtera. Terus ada hasil PCR dan ada juga insurance COVID-nya itu juga ditanyain di counter check-in. Nah, yang ketiga itu kalian perlu beli asuransi COVID. Kemarin aku belinya di Sun Protect, nanti aku kasih linknya di sini atau di description box. Nah, kemarin sih harganya berapa, itu tergantung kamu stay-nya berapa lama. Kalau buat aku kemarin karena aku stay di sini 24 hari, itu sekitar 180 ringgit atau kalau dirupiahin itu sekitar 600 ribuan. Yang keempat, pastiin kamu punya alamat di Malaysia, entah itu kayak alamat saudara kah atau alamat hotel kah, alamat penginapan, itu kamu pasti punya alamat di Malaysia. Kenapa? Karena ini bakal dibutuhin waktu kamu ngisi My Sejahtera. Yang kelima, aku saranin kamu bikin My Sejahtera, akun My Sejahtera itu jauh-jauh hari. Kenapa? Karena validasinya cukup memakan waktu yang lama. Kalau pengalaman aku kemarin itu sekitar beberapa jam setelah registrasi atau bikin akun, sampai 1 harian itu akunnya baru aktif, jadi profilnya itu baru aktif. Nah, nggak lupa kalian harus bikin PCR test. Kemarin itu karena aku berangkat tanggal 17 April 2022, itu aku ngelakuin PCR tanggal 15 April 2022 dan hasilnya keluar 16 April paginya. Dan itu masih bisa dipakai sampai tanggal 17 ya kan, maksimal 2 hari kan. Nah, itu masih bisa dipakai. Nah, setelah kalian PCR test, jangan lupa kalian submit hasilnya di My Sejahtera, itu di bagian digital traveler-nya yang kalian udah isi kemarin-kemarin itu. Jangan lupa setelah hasilnya PCR keluar itu kalian mesti print, karena kalian bakal tunjukin waktu di check-in counter. Yang diisi apa aja sih di My Sejahtera itu ada data diri. Jadi yang pertama kan registrasi kan, kita setelah akunnya itu aktif atau tervalidasi, nanti kalian bakalan harus ngisi My Traveler Card, itulah pokoknya nanti aku input ya di sini. Nah, setelah itu kalian mesti nunggu lagi karena emang nggak langsung aktif gitu di aplikasinya. Kalian nunggu beberapa hari sampai My Traveler Card-nya dapat atau masuk atau update ke
MySejahtera kalian. Kalau kemarin sih menurut pengalaman aku di My Traveler Card itu kalau nggak salah yang di input kurang lebih sama waktu kita registrasi MySejahtera, itu ditambah asuransi COVID PDF-nya tuh dilampirin juga di situ sih. Jadi nanti bakalan divalidasi juga ada nggak sih udah beli belum sih insurance COVID-nya kayak gitu. Nah terus setelah ngisi My Traveler Card nanti kan dapet tuh kayak update-annya di MySejahtera. Nah kalau udah kalian mesti validasi sertifikat vaksin kalian itu di My Safe Travel kalau nggak salah. Nanti aku kasih screen-nya di sebelah sini. Dan waktu ngisi My Safe Travel atau validasi sertifikat vaksin itu kalau nggak salah aku juga kan udah tuh masukin kayak sertifikat vaksin pertama, kedua, ketiga. Nanti kalau udah disubmit terus bakalan ada pilihan buat dimana sih kalian bakal melakukan antigen test, dan itu juga ada pembayaran juga di situ. Hari ini mau antigen test, jadi kalau udah nyampe Malaysia gitu harus antigen tes dalam waktu 1 kali 24 jam. Jadi kliniknya tuh deket banget sama tempat tinggal kita, jadi tinggal turun sampai lobby, kita keluar belok kiri, udah deh. Itu nanti hasilnya bakal muncul di MySejahtera dan itu bakal disubmit sama pihak kliniknya, jadi kalian nggak perlu submit sendiri gitu, udah disubmit sama pihak kliniknya. Nah tuh tips, kalau misalnya kalian punya saudara atau mau mengunjungi saudara di Malaysia, itu pastiin kalian punya copy of pasportnya atau ya copy of passport. Kalau kemarin aku tuh karena suami aku kerja di Malaysia, jadi aku kemarin nunjukin visa kerjanya beliau. Terus ditanyain kayak suami kamu kerja apa, di mana gitu sih. Ya itu sih buat ditunjukin di imigrasi. Emang kayak nggak kayak biasanya, cuman kalian harus catetin kayak bikin list apa-apa aja yang udah, apa-apa yang belum. Waktu nyampe bandara Malaysia pun sama sih, waktu nyampe imigrasi udah kayak biasanya. Dan kalau misalnya kalian ada keluarga atau saudara yang dikunjungin, jangan lupa tunjukin visanya, visa kerjanya, atau tunjukin paspornya. Boleh itu kopi atau enggak fotonya aja boleh. Udah sih kayaknya selain itu ya udah kayak biasa aja, kayak kalian traveling biasa aja gitu. Waktu di imigrasi kalian juga bakal ditanyain kalian stay di Malaysia berapa lama, terus kayak punya tiket pulangnya ke Indonesia apa enggak, suruh nunjukin mana tiket pulangnya gitu-gitu. Oke, itu aja yang bisa aku share. Semoga perjalanan kalian lancar. Nanti kalau misalkan ada sesuatu yang perlu kalian tanyain atau mungkin aku ada yang ke-skip, kalian bisa komen di bawah ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!